Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang dia merasa sial atau hancur di saat bertengkar dan berpisah dengan kamu. Bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang dia yang merasa sial atau hancur ketika bertengkar dan berpisah dari kamu. Bagi orang-orang yang tertarik di pembacaan ini. Ada King of Swords dan King of Swords tegak lurus. Kemudian di sini ada Six of Cups dan Six of Cups tegak lurus. Sword, energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius, dan Cups, energi dari elemen air. Elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces. Di King of Swords tegak lurus disinkronkan dengan Six of Cups tegak lurus, maka terbaca bagi yang resonate bahwasannya ada sesuatu hal yang memang perlu dipahami dari pihak dia. Walaupun dia seseorang yang terkadang terlihat tegas ataupun terlihat sok tegas di depan kamu, tapi sebenarnya dia memang seseorang yang cukup cerdas, ya. Dan sebenarnya dia adalah seseorang yang jiwanya itu lembut di sini. Dia sayang sama keluarga. Dia cinta sama keluarga. Tapi ada hal lain yang perlu kamu ketahui. Dia pun mudah dipengaruhi oleh orang lain, apalagi dia mudah dipengaruhi oleh keluarga di sini. Ada Queen of Swords dan Queen of Swords reverse. Di Queen of Swords reverse, sword energi dari elemen udara Gemini, Libra, Aquarius. Di sini terbaca bahwasannya dari dia yang mudah dipengaruhi oleh orang lain, dari dia yang mudah dipengaruhi keluarga juga, terkadang membuat sifat, sikap, tindakan dia itu tidak bijaksana di sini. Ya. Perlahan demi perlahan terbaca bahwasannya ada sesuatu hal yang terkuakkan atau terbongkar di sini, bahwa kamu dan dia ini memang terikat sebuah hubungan atau terikat sebuah kedekatan atau terikat sebuah kemesraan atau terikat sebuah komitmen, tapi ada campur tangan orang lain di dalamnya di sini. Dan ada salah satu dari pihak kalian, terutama dari pihak dia, yang punya cara pandang, cara pikir yang itu terkadang aneh bagi yang resonate. Ya. Ada Two of Wands dan Two of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Di Two of Wands tegak lurus bagi yang resonate, di sini terbaca juga bahwasannya
Kondisi hubungan kalian itu seperti naik turunnya itu curam dan itu melelahkan. Ya, karena banyak ujian, banyak cobaan. Sebentar bahagianya, banyak menderitanya. Sebentar akurnya, banyak bertengkarnya. Dan itu yang membuat kondisi yang dimana kondisinya sangat melelahkan di sini. Ya. Bagi yang resonate, kalian sering berantem, kalian sering bertengkar, atau bahkan kalian sering kali putus nyambung, atau sering kali sama-sama diam, jeda tanpa kabar. Dan di sini ada Nine of Cups. Nine of Cups, Reverse Cups, energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Di Nine of Cups yang reverse bagi yang resonate terbaca bahwa kalian masih saling sayang. Terutama dia ngerasa bahwa kamu adalah salah satu seseorang yang membawa keberuntungan di hidup dia menurut dia. Dan ketika dia berpisah dengan kamu, dia mencoba untuk mencari pelampiasan atau pelarian di sini. Ada the lovers reverse, the lovers energi dari Gemini. Tapi terbaca ketika dia mencari pelarian atau pelampiasan, dia tidak bisa untuk mendapatkan seseorang yang seperti kamu dalam hidupnya. Dia masih seringkali memikirkanmu. Dia masih seringkali teringat-ingat akan dirimu. Walaupun kalian banyak drama, walaupun kalian banyak masalah, dan walaupun dia di sini kayak seringkali mengecewakan dan menyakiti kamu, tidak memperdulikan perasaanmu, tetapi sesungguhnya dia sangat mencintai kamu di sini. Ya. Tapi terbaca bagi yang resonate, nggak bisa dipungkiri banyak pertengkaran dan banyak sekali energi kalian yang dimana kalian on off nggak jelas di sini. Ada Princess of Pentacles, Princess of Pentacles reverse, Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Di Princess of Pentacles reverse disinkronkan dengan King also tegak lurus. Bagi yang resonate terbaca juga bahwasannya yang perlu kamu ketahui, di saat kalian drama, di saat kalian bertengkar, di saat kalian on off nggak jelas, apalagi di saat dia mencari pelarian dan pelampiasan ketika dia merasa muak dengan kamu, di saat itu entah kenapa dia kayak ada sedikit kesadaran bahwa kondisi dia itu dalam kondisi yang tidak baik. Apalagi ketika dia selalu cari gara-gara dan perkara sama kamu, dia semakin merasa nggak baik. Atau bahasa kasarannya dia ngerasa kayak hidup dia semakin down, semakin drop, semakin sial di sini. Mohon maaf. Dan dia merasa dia semakin hancur, terutama dalam hal keuangan, atau dalam hal pekerjaan, atau dalam hal bisnis, atau dalam hal usaha, atau bahkan dia ngerasa kayak tabungan dia semakin terhabiskan atau terkuraskan di saat dia bertengkar, berantem, atau berpisah dari kamu atau off dari kamu di sini. Bagi yang resonate, ada the High Priestess. The High Priestess tegak lurus. The High Priestess energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Di The High Priestess tegak lurus disinkronkan dengan Six of Cups tegak lurus. Di sini terbaca bahwasannya memang bagi yang resonate juga, dia ngerasa kayak ada something yang aneh di hidup dia, apalagi ketika dia berpisah dari kamu. Kayak dia ngerasa hidup dia itu terpengaruhi atau dipengaruhi oleh energi-energi negatif dari orang-orang yang selalu ikut campur di hidup dia. Dan itu yang semakin membuat dia merasa hancur. Kayak banyak sekali kerahasiaan, kesembunyian di sini ya, Atau banyak sekali tirai-tirai yang tertutup.
yang semakin membuat dia aneh ketika dia terkoneksi dengan yang lain, terkoneksi semakin erat, terpengaruh oleh yang lain gitu loh. Dan pada saat itu ketika tidak dengan kamu atau ketika off sama kamu, dia semakin dalam kondisi yang dia terpenjara, terjebak di energi negatif. Atau bagi yang resonate di sini kayak ada potensi tentang energi magic atau lain sebagainya atau sejenisnya, dia merasa seperti itu dan itu membuat hidup dia semakin hancur. Apalagi ketika off dari kamu, dia ngerasa kayak kondisi dia semakin nggak karuan gitu loh di sini bagi yang resonate ya. Tapi yang perlu kamu ketahui tentang dia, sebenarnya dia adalah orang baik ya. Saya tegaskan, sebenarnya dia adalah orang baik, dia adalah penyayang. Dia seseorang yang cukup penyayang, tapi memang terkadang dia mudah dipengaruhi atau bahkan terkadang dia itu kayak mudah tergoda dan digoda. Dia mudah untuk emosi di sini dan itu membuat hidup dia semakin hancur. Apalagi ketika berantem atau berpisah dengan kamu, dia ngerasa kayak ketika nggak ada kamu, nggak ada yang bisa ngontrol dia gitu loh. Dan itu yang membuat hidup dia terpenuhi dengan kesialan menurut dia, terpenuhi dengan kenestapaan menurut dia, ibaratnya seperti itu. Ada Six of Wands, dan Six of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api Aries, Leo, Sagittarius. The Six of Wands tegak lurus disinkronkan dengan Queen of Swords yang reverse bagi yang resonate. Di sini terbaca juga bahwasannya memang kalau ditanya apakah dia lelah, apakah dia dalam kondisi yang pengen bebas, atau bahkan dia dalam kondisi yang pengen merdeka, atau bahkan dia dalam kondisi yang pengen bisa untuk bahagia, ya saya katakan iya. Ya, apalagi ketika dia kehilangan kamu, dia ngerasa kayak dia kehilangan semuanya gitu loh di sini. Terutama dia juga merasa jiwa dia hampa di sini. Ya, jadi kehampaan dalam jiwa dia itu semakin membuat dia menjadi gak karuan gitu loh. Karena memang dia butuh kamu, dia ingin kamu di sini. Begitu. Ada the judgment tegak lurus. The judgment energi dari elemen api Aries, Leo, Sagittarius, dan the judgment ini tentang keadilan, tentang tabur tuai. The judgment tegak lurus disinkronkan dengan Two of Wands tegak lurus bagi yang resonate. Terbaca bahwasannya memang entah kenapa, mungkin dia punya banyak sekali salah ke kamu, atau mungkin dia banyak sekali perilaku yang tidak baik ke kamu ya. Sehingga ketika dia bertengkar dengan kamu atau ketika dia berpisah dengan kamu, dia ngerasa kayak hidup dia dipenuhi dengan karma buruk di sini, atau bahkan dia ngerasa kayak banyak hal-hal yang terjadi di hidup dia dan dia ngerasa dia nggak kuat. Ya, dia kayak harus menerima balasan atau imbalan dari segala hal yang pernah dia lakukan di sini. Dan dia cukup tersiksa. Dia cukup merana. Dia cukup merasa bahwa hidup dia terombang-ambing, nggak jelas di sini bagi yang resonate. Ada Five of Wands, dan Five of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Di Five of Wands tegak lurus disinkronkan dengan Nine of Cups yang reverse. Terbaca ya, yang perlu kamu ketahui di saat dia bertengkar atau berpisah dari kamu, selain dia merasa hidup dia penuh dengan kesialan, kehancuran, dia pun merasa bahwa ketika dia mencari pelampiasan atau pelarian, itu nggak bikin dia bahagia. Itu hanya bikin dia terjebak semakin dalam di kehidupan yang hancur di sini menurut dia, dan dia baru sadar itu. Ya, malah dia kayak ngerasa hidup dia tambah masalah, penuh masalah. Apalagi dia adalah orang yang cukup stuck di sini, sehingga
Dia nggak bisa untuk menjadi seseorang yang lebih bijak pada masa ketika dia penuh masalah di sini, sehingga ya hidup dia semakin dalam kondisi yang terjebak dalam keterpurukan. Dia yang awal mulanya mempermainkan kamu atau sering mempermainkan sesuatu hal, justru malah ketika dia berpisah dari kamu, dia dipermainkan banyak hal atau dipermainkan oleh banyak orang di sini, atau dipermainkan oleh pasangan-pasangan barunya dia, atau dipermainkan oleh kedekatan-kedekatan dia di sini. Nggak jelas, ya. Ada Ten of Pentacles dan Ten of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Di Ten of Pentacles reverse disinkronkan dengan The Lovers yang reverse bagi yang resonate. Di sini terbaca memang apapun kondisinya antara kamu dengan dia, potensi besar kalian masih akan terkoneksi atau terkomunikasi atau bersatu kembali di sini. Karena entah kenapa, diakui atau tidak, masih ada cinta yang kuat dan masih saling memikirkan, serta kalian bisa menjadi pasangan yang cukup terstabilkan. Walaupun ini kalian sudah berpisah cukup lama, atau baru berpisah, atau hanya sekedar bertengkar, atau hanya sekedar off, atau hanya sekedar dalam masa jeda, tapi terbaca kuat ada potensi tentang pertemuan di antara kalian, atau kemesraan di antara kalian, atau kerujukan di antara kalian, atau pemanifestan di antara kalian di sini. Ya, gitu. Ada Ace of Wands reverse. Wands energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Di Ace of Wands reverse disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua bagi yang resonate. Di sini terbaca juga bahwasannya memang sesial apapun dia, sehancur apapun dia, dari pihak kamu masih merasa kasihan dan iba. Dan sehancur atau sesial apapun dia ngerasa bahwa di masa sekarang ini yang ingin dia lakukan adalah memperbaiki kondisi, memperbaiki hubungan. Walaupun terkadang dia banyak stucknya, tapi dia ingin lebih memperbaiki saja, terutama memperbaiki hubungan atau komunikasi atau koneksi dengan kamu. Karena dia sadar hidup dia nggak jelas, apalagi ketika dia kehilangan sosok kamu di hidup dia semakin nggak jelas. Di sini kayak dia masih punya kesadaran penuh dan dia masih punya perasaan yang kuat ke kamu, serta dia masih sering ngebatin kamu, dan juga dia masih ngerasa bahwa hidup dia akan terpulihkan kembali, terutama ketika dia bisa memulihkan kondisi dia dengan kamu stabil di sini. Nah, ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, atau resonate untuk dia, atau sebagian resonate untuk dia, maka memang yang sebaiknya dimengerti, yang sebaiknya dipahami bahwasannya kondisi hubungan kamu dengan dia adalah kondisi hubungan yang sangat berat dan cukup berat, apalagi dia yang selalu merasa sial dan hancur ketika berantem atau berpisah dari kamu. Tapi apapun yang dia rasakan sebenarnya itu bukan tugas kamu untuk kamu harus selalu menopang dia, bukan tugas kamu untuk kamu harus selalu membantu menyelesaikan masalah dia, apalagi ketika kalian tidak terikat pernikahan. Itu bukan tugas kamu. Kalaupun kalian masih terikat pernikahan, ya selayaknya pasangan yang sah, doakan dia, bantu dia secara wajar, dan juga di sini terus nasihati dia, terus berikan contoh yang baik ke dia, dan terus jadi manusia yang sabar, dan terus mau untuk benar-benar bijak dalam menghadapi dia. Ya, gitu. Kenapa? Karena ada perbedaan perlakuan ketika itu pasangannya masih terikat status pernikahan sah, atau ketika belum terikat status pernikahan yang sah. Maka di sini harus ada perbedaannya. Ketika sudah terikat dan memang masih terikat serta masih berjalan komitmennya, statusnya, hubungannya, maka memang butuh effort yang kuat, butuh effort yang besar gitu loh. Tapi jangan yang berlebihan sekali.
Karena sesuatu hal yang berlebihan kurang baik ya. Tapi ketika di sini tidak ada ikatan pernikahan yang sah, di saat kalian berantem, di saat kalian bertengkar, ya ini tergantung bagaimana kebijakan dari pihak kamu ketika kamu melihat dia, atau ketika kamu tahu dia dalam kondisi yang tidak baik, bagaimana kebijakan kamu sebagai seseorang yang punya perasaan sayang. Membantu, mendoakan, mengarahkan, tapi ketika dia masih dengan keegoisan, dia yang masih mudah dipengaruhi, maka kamu harus pertanyakan layakkah dia untuk terus kamu support, atau layakkah untuk dia terus kamu dampingi dalam hal asmara. Itu yang harus kamu pertanyakan. Ya, gitu. Tapi kalau di sini kalian terikat pernikahan yang sah, ya memang itu tugas kamu secara maksimal untuk bantu dan mensupport dia, tapi tidak yang berlebihan sekali. Dan ketika memang masih ada rasa sayang yang sangat kuat di sini, maka tidak ada yang tidak mungkin juga untuk kalian bisa bersatu lebih baik lagi di masa depan. Ya, begitu. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan, so bijak dalam menyikapi. Jangan baper ketika nggak resonate, santai saja, slowly saja dalam menyimak video ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.